pada prinsipnya perusahaan selalu kan mengajarkan karyawannya untuk melakukan yang baik. Harus show your good attitude gitu. Wow. Nanti skill itu bisa kamu pelajari. Ada nggak cara sehat menjadi karyawan idaman? Apakah Anda merasa selama ini kinerja Anda belum sesuai dengan ekspektasi atasan? Time to work. Time to watch. Duh, ya ampun, gue setuju banget sama lu. Aneh banget gak sih dia? Kayaknya nih, skincare dia itu, sorry banget nih, kayaknya nih, affordable gitu gak sih? Prim, kalau gue yakin banget nih, kalau misalkan lu nambahin data yang kemarin lu bikin, Yang kemarin, yes. ke project yang ini tuh bakalan keren banget. Bener-bener. Gue setuju. Gue ambil dulu datanya ya. Siap ya? Oh, ini dia. Yes. Oke, gue setuju banget sama... Liv. Gue ngomong sama kursi aja kali ya. Liv. Mana dia? Oke Pak, nanti kayaknya jam 2 saya bisa kirimin dokumennya nanti ke meja Bapak. Makasih Pak. Kok gua perhatiin lu seharian kerjanya ngadep sini ya? Ngapain Bu? Ngadep sini mana? GR banget. Orang ngadep laptop gue. Tapi badan gue emang ngadep sini. Kan supaya cari variasi gitu loh, Liv. Biar nggak jenuh gitu maksud gue. Kebetulan dokumen itu sih saya belum temuin. Nanti kalau misalkan saya udah ketemu, saya bakal taruh di meja Bapak. Tapi mungkin saya nggak tahu ya janjinya kapan. Oke, iya. Iya nanti gue kirim ya. Sorry banget, sorry. Iya, gue baru nyampe. Baru nyampe kantor, ya siap. Jalanan tuh sekarang tuh makin hari makin macet gitu ya. Liv, nanti kalau ada yang nanya gue izin ke bank ya. Liv, gue tuh mau ambil rapot anak. Nanti kalau ada yang tanya, bilang aja gue ini ya, izin setengah hari, ya. Oke. Thank you. Why? Aduh, tiap hari Jumat tuh ya, lu tau nggak, tempat makan tuh pasti antrinya. Waduh, kayak kasih ibu deh, panjang banget lah pokoknya. Gue jadi telat mulu abis istirahat. Liv, serius amat sih. Belum selesai nih. Jumat, Liv, Jumat. Santai aja, relax. Senyum dikit dong, senyum dikit mana senyumnya? Gitu dong. Besok kan weekend. Lu, Ding, gua kira siapa lu bikin kaget aja lu. Nggak pulang, Wak? Lu aneh banget nanya dari belakang, dari atas mau sekalian. Biar kayak ninja. Wise people, seorang karyawan dituntut untuk memiliki skill dan attitude yang baik agar memperoleh
hasil pekerjaan yang baik pula. Seorang karyawan yang memiliki kecakapan, skill, dan attitude juga akan membuat peluang promosinya lebih terbuka. 30 menit ke depan, kita akan membahas mengenai rahasia menjadi karyawan idaman bos. Tetap bersama kami di Jawaban Marketplace. Wise People, kembali lagi bersama saya Olivia Dan saya Prima. Saya Yuki Setiawan di Jawaban Marketplace. Jawaban Marketplace adalah tempat yang tepat untuk belajar segala sesuatu seputar dunia kerja agar wise people bisa menjadi profesional yang benar. Nah, Coach Yungki, Olivia, kita udah sama-sama lihat skit tadi ya. Kita mau nanya nih, kalau pengalaman Coach Yungki sendiri ya, dari skit tadi tuh yang mana yang paling banyak terjadi tuh, Coach? Semuanya sih kejadian ya. Umum ya, di Ya, marketplace hal seperti itu terjadi gitu ya. Umum Jadi ya. memang Iya. ya selalu ada orang-orang yang seperti itulah. Ada yang kurang-kurangnya gitu ya, Coach. Iya. Kira-kira ada penyebabnya nggak, Coach? Menurut Coach Yungki, mungkin ada prinsip yang kurang diturunkan dari perusahaan atau gimana, Coach? Atau dari orangnya memang karakternya Kalau saya seperti melihat itu? seperti itu gini, pada prinsipnya perusahaan selalu kan mengajarkan karyawannya untuk melakukan yang baik. Yes. Disiplin, ya kan kerja baik, Ya. on time dan lain-lain semua. Tapi balik lagi ini kan balik ke karakter karyawan itu masing-masing, Oke. attitude dia masing-masing. Oke. Jadi memang itulah yang terjadi. Jadi balik lagi saya melihat bahwa ini lebih banyak ke karakter karyawan, Ya. attitude-nya dia. Sehingga Ya. kalau dia memang tahu apa yang harus dia lakukan, Ya. sesuai apa yang diinginkan perusahaan, dia akan melakukan apa yang perusahaan inginkan. Ya, ya. Gitu ya. Oke. Jadi performance tiap karyawan tuh beda-beda ya. Ya. Kalau misalkan kayak gitu berarti Coach, kalau misalkan KPI-nya itu 100% udah cukup apa belum tuh Coach? Nah ini tergantung juga cara pandang ya. Jadi memang Iya. setiap perusahaan atau setiap bos mungkin punya pandangan berbeda. Kalau saya berprinsip gini, misal Prima, Ya. Prima kerja di kantor saya nih, ya anak buah saya. Oke Ya. Prim, gajinya 1 juta ya. Oke. Nah ini tanggung jawab kamu dan ini job description kamu. Artinya saya expect Prima melakukan apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, untuk Prima melakukan ini semuanya, kalau dia mencapai apa yang dilakukan ini, itu namanya KPI-nya 100%. Ya. Tapi apakah dia perform? Oke, tapi bukan extraordinary. Ya. Bagi saya, orang yang KPI-nya 120 atau 110 gitu, dia yang melebihi ekspektasi. Jadi karyawan ideal adalah yang melebihi ekspektasi. Orang yang memang bisa perform dan melebihi expectation. Karena ada karyawan yang mengerti ini, jadi dia akan berlomba-lomba untuk bisa berprestasi dan melebihi daripada apa yang ditugaskan kepada dia, skopnya dia. Ya. Jadi itu sebuah contoh daripada karyawan ideal atau menurut Coach Yungki sendiri masih ada sebuah syarat-syarat Saya balik tertentu gini aja, mungkin jadi saya balik. Olive jadi bos. Iya. Gitu. Tapi kalau saya kerja sama Olive, Iya. tiap kali Olive minta saya lakukan 5, Iya. saya datang ke Olive, Bu, Iya. ini ada 7. Olive seneng nggak? Luar biasa Coach. Happy nggak punya karyawan seperti itu? Luar biasa Tapi Coach. kalau Olive tugasin saya 5, Iya. terus saya datang, aduh Bu, maaf Bu, kemarin saya sakit perut, ya, istri di rumah ngomel, Bu, nggak bisa kerja, saya cuma bisa kasih 3, Ibu marah nggak? Sebel nggak? Ya, kurang berkenan. Kurang berkenan. Betul. Simple. Jadi saya pakai perumpamaan itu aja. Jadi memang kalau orang yang datang dikasih mintanya 5, dikasih 6 atau 7, pasti sebagai bos kita senang. Artinya ini dia sudah kerja keras, bahkan melebihi daripada apa kita expect. Ya. Gitu. Ya. Selama dilakukan dengan wajar. Ya. Tapi kan juga kita tahu teman-teman kita dalam pekerjaan itu suka lebay, ya kan? Wah, melakukan juga sesuatu lebih. Bos nih, gua kasih lebih ya bos ya. Wah bos. Nah itu juga agak lebay lah kan Jangan lebay. gitu. Jangan lebay ya. Yang penting Iya. segenap hati mungkin. Normal aja, normal dan melakukannya Iya. dengan benar gitu. Iya. Dengan sikap dan attitude juga yang benar. Kita sering dengar ya, apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan segenap hati ya. Betul. Coach, ya. Wow, Coach, kita mau belajar bareng-bareng sama dua pribadi yang luar biasa nih, Coach. Mereka pengalamannya banyak banget di dunia karyawan dan juga memiliki karyawan-karyawan yang luar biasa. Cannot wait, kita dengar. Yes. Ya, supaya lebih seru lagi Iya. kan gitu pembahasannya. ini. Yes, kita lihat dulu profilnya ya, Coach, sama-sama. Siap. Jamie Tionoto Rusman dan Meike Trisnadi adalah pasangan suami istri, pemilik sekaligus direktur Gajah Mada Record, PT Taman Kampung Artis, serta The Producer Production. Berdua, mereka mengembangkan bisnis mereka hingga dikenal secara luas di Indonesia. Bertahun-tahun memimpin bisnis yang memiliki ratusan karyawan, membuat mereka syarat akan pengalaman bagaimana mengelola karyawan beserta seluk-beluk yang dihadapi.
Nah, menarik sekali ya, Wise People. Kita sudah lihat profilnya. Dan sekarang kita langsung saja sapa orang-orangnya ya. Halo, Kak Jamie, Kak Meike. Halo. Kabarnya? Baik. Sehat ya? Amin. Halo. Sama-sama. Nah, kita bakal korek-korek ya dari Kak Jamie dan Kak Meike ya. Soal Kita siap bagaimana dikorek-korek. kita akan belajar bagaimana mengelola karyawan dan perusahaan mungkin ya. Dan ya lebih ke karyawan lah hari ini kita belajar ya. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kita semua nonton video berikut ini ya. Kak Jamie, Kak Meike boleh ya? Siap? Yuk, kita lihat. Balls hanging low while I pop a ball off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Nah kita baru aja ngeliat videonya dan menurut kita tuh lucu banget. Cuma kita pengen tahu tuh maksud dari videonya itu sendiri tuh kayak gimana sih? Sebenarnya sih itu banyak kan tidak dikonsepin sih. Memang real kejadian tuh di kantor sehari-harinya tuh gimana. Dan pas saat itu memang kebetulan pas kalau mamanya ada kayak sosoknya saya atau Pak Jamie, pas datang di kantor masuk ke dalam situ view-nya banyak. Jadi anak-anak, bu ayolah bu, harus ada ibu Lagi nih, gitu ya. harus ada ibu. Engagementnya tinggi nih. Iya katanya gitu. Memang kalau menurut saya hubungan atasan sama karyawan itu harus dekat karena kan memang berinteraksi tiap hari. Ya. Gitu ya. Sepanjang ada batasnya juga kan gitu ya. Kita tuh ada istilah kan know your customer. Tapi ada satu lagi istilahnya know your employee. Karena dengan begitu kita mengerti latar belakang dia, keluarga dia sehingga kalau ada sesuatu yang agak berbeda tuh kita juga bisa nangkap signal-signal itu ya, begitu ya? Iya benar. Ya benar seperti itu. Karena kan hampir setiap hari ketemu ya, banyak spend time sama mereka, banyak ngobrol sama mereka. Jadi kalau ada yang kayak kurang, kamu tuh kenapa sih hari ini gitu? Attitude-nya kan tiap hari kita perhatiin gitu kan. Kalau saya boleh tanya nih, ini pertanyaan cukup ini ya menarik ya menurut saya. Menurut saya dari Kak Jamie, Kak Meike, ada nggak tipe karyawan yang tidak diinginkan? Ya banyak sih, maksudnya poinnya jadi banyak. Jadi banyak. Tapi kalau misalnya dikonklusiin mungkin karyawan yang bad attitude Pastinya ya. sama bad performance. Oke. Kalau misalnya dikonklusiin gitu loh. Ya bad attitude kan ada banyak tuh, ada ya banyak alasan, kemudian suka berbohong yang seperti itu kan masuk bad attitude. Fair enough. Fair enough. Kalau misalnya nih ada karyawan biasa-biasa aja, tapi di dalam teamworknya tuh bagus banget. Kan kita kerja dalam tim ya sehari-harinya. Ataupun ada tipe karyawan misalkan bagus banget nih performance-nya, tapi di dalam teamworknya nggak bagus gitu attitude-nya. Itu gimana tuh? Coba Mika gimana? Kalau saya Ini sebagai sekretaris saya. biarkan juru bicara yang Biar juru bicara yang ngomong nih. Kalau saya sama isi itu beda Pak, Pak bukan sekretaris. Ini pang 6 saya, lebih tinggi dari pang 5. Iya. Jadi gini, kalau saya pribadi, saya lebih prefer untuk yang karyawan saya yang attitude-nya baik, skillful-nya biasa aja. Kenapa? Karena skillful itu bisa dipelajari, skill itu bisa dipelajari, siapapun pasti bisa mempelajari skill. Setuju. Ini kita pernah bahas nih Prim, pernah nggak? Di episode yang lalu juga, kita pernah bahas. Berarti ini cocok jadi bos saya. Iya benar. Tapi kalau attitude itu kan dia bawaan ya, jadi didikan dia dari kecil. Nah itu yang harus dia pelajari lagi. Nah makanya aku selalu kalau mamanya kita interview karyawan, pertama kali yang saya lihat attitude-nya gimana. Saya nggak nanya skillnya, skill orang pintar itu banyak sekali. Biarnya skill itu bisa dibayar, tapi kalau attitude itu dibayar tuh susah gitu, karena kan nggak jadi diri sendiri. Jadi saya setuju sekali. Jadi harus show your good attitude gitu. Nanti skill itu bisa kamu pelajari. Karena kalau dia attitude-nya bagus, nanti di perusahaan tidak begitu merepotkan. Iya. Tapi kalau dia skillnya bagus, attitude-nya jelek, nanti ada aja, nanti ngerepotin kitanya tuh ada aja gitu. Salah satu di dalam attitude itu juga orang itu mau belajar. Benar itu. Jadi kalau dia attitude itu bagus, tapi dianya sendiri nggak mau belajar, nggak mau improve, kita juga susah. Iya, benar. Tapi kalau dia di dalamnya ada unsur bahwa dia mau maju, dia mau belajar, kita ngedidiknya gampang lah. Gitu. Nanti skillnya bisa bertambah sendiri. Nah itu kalau menurut Kak Jamie dan Kak Meike, dia kan udah attitude-nya udah bagus nih, attitude udah bagus, udah jadi karyawan lah ibaratnya. Tapi dia mungkin mau belajar hal-hal lain di luar daripada bidang yang sedang jadi bidang utamanya dia. Dia mau belajar hal-hal lain. Wah sangat bagus. Sangat bagus. Artinya dia kan punya keinginan untuk berbuat lebih, mendapatkan lebih, untuk naik level kan. Maksudnya dia sendiri punya keinginan untuk
melakukan lebih sih. Which is itu sangat benefit kepada perusahaan kan. Oke. Iya. Dengan catatan pekerjaan utamanya juga nggak Pastinya. Betul, pasti. Itu dia Nah, satu. tapi kalau pengalaman saya, Prim, Ya. kalau kita ketemu karyawan seperti itu, memang kita harus arahkan dia. Oke. Jangan sampai dia liar. Belajar sesuatu yang nggak ada hubungannya sama pekerjaannya dia. Betul. Gitu. Jadi memang kita arahkan dia. Kalau memang kita lihat ada potensi orang ini, Iya. kita arahkan. Oke, you belajar ini, you belajar ini. Mempersiapkan dia, melengkapi dia untuk bisa menerima tanggung jawab dan jabatan lebih besar lagi. Betul. Setuju. Makanya Pak Yongki, kita harus banyak belajar. Jadi memang kembali lagi ke orang masing-masing ya. Iya. Gitu. Tapi kalau orang mau belajar kita encourage karena kita sebagai pemimpin nih Pak ya, you owner, saya juga pemimpin gitu kan. Tugas kita itu memang membina mereka kan. Iya, benar. Gitu ya. Karena mereka tambah pinter, tambah jago, sebenarnya kita juga tambah enak. Iya. Kita lebih nggak Tambah pusing. senang. Kerjaan beres semuanya kan gitu ya. Iya. Ini ada hubungannya sama tadi coach bilang 120% itu ya coach? Yang saya katakan tadi 120% itu sebenarnya perspektif ya. Ada kan yang perusahaan mengatakan 100% is enough Iya, for the iya. company. Iya. Tapi juga kalau saya percaya tuh orang tuh punya potensi, Pri. Orang itu tapi kalau nggak didorong gitu, potensinya itu di stretch gitu, potensinya nggak keluar. Iya. Oke. Jadi dengan saya tuh taruh 120%, sebenarnya kan saya lagi stretching orang ini supaya Iya. potensinya bisa keluar semuanya dan dia maksimal. Iya. Kalau misalnya banyak karyawan kita yang 100% sebenarnya udah bagus ya, udah cukup ya. Dia kerja 100% nih. Kita mungkin Kak Jamie sama Kak Mika apakah akan push Men-stretch. dia ya atau Men-stretch. Itu, ayo belajar atau hal cukup lain aja gitu. gitu. Gimana Kak? Sebenarnya tergantung karyawannya ya. Benar. Kita memberikan dia 100%. Iya. Tetapi kita tahu dia punya potensi, ternyata 100%-nya jadi dia kita harus hanya tahu. mengeluarkan potensi 50% untuk mencapai 100%. Iya. Tentunya kita pengen karyawan kita juga kan maksimal. Iya, iya, iya. Gitu loh. Oke. Ya itu kan bukan cuma baik untuk perusahaan, sebenarnya baik untuk karyawannya sendiri gitu. Wow. Berarti memang kita harus menggali ya, maksudnya potensi-potensi apa yang ada di karyawan. Dan juga. harus kita pakai. Kita sebagai pemimpin atau sebagai bos, kita menggali talenta mereka. Iya. Tapi karyawan sendiri juga harus mau bisa Iya. nge-push supaya talentanya bisa terpakai dengan baik. Wow. Seorang karyawan itu modalnya itu adalah the right attitude dulu. Iya, iya. Betul. Ya, and then kemauan untuk maju, kemauan untuk belajar, itu aja modalnya. Iya. Nah, tapi kalau begini perspektifnya Kak Jamie, Kak Mika, dan mungkin Coach Yungke juga ya. Itu kan berbicara soal instruksi juga dari atasan kan Coach. Terkadang tuh ada karyawan yang suka berbeda pendapat sama atasan. Ya kan atasan bilang begini loh, kalian begini, tapi dia berbeda pendapat. Nah, menurut coach sekalian nih yang ada di sini, itu apakah itu bisa menjadi hal baik atau memang itu bisa dibilang hal yang Malah kayak ngelawan gitu. Gimana? Kalau kita terbuka untuk masukan, ide, berdiskusi, Iya, gitu. diskusi ya. Tapi ya sekali lagi tergantung dari bagaimana dia berkomunikasinya. Iya. Jadi ya cara berkomunikasinya penting juga. Bisa menghancurkan, bisa membangun. Makanya kadang-kadang saya kalau setiap kali meeting, saya selalu open dengan ini. Silakan kita berdiskusi atau berkritik, tapi Iya. kita kritik untuk membangun, bukan Iya. untuk menjatuhkan. Wow. Gitu sih. Openness itu penting, yang tadi katakan Jamie tadi. Iya. Open sama teman-teman karyawan, ya maksudnya mereka tuh di-encourage untuk bisa menyampaikan sesuatu yang membangun. Iya. Bukan sesuatu yang ngeyel ya. Iya, iya. Kan ada orang tuh ngomong tuh karena ngeyel. Benar. Tapi Iya. ada orang yang kita tahu dari hatinya kalau dia ngomong tuh dia memang sincerely dia mau menyampaikan sesuatu Iya, kepada benar. bos. Betul. Nah, kita sebagai atasan tugasnya mengapresiasi orang-orang seperti ini. Betul. Iya. Jadi kalau kitanya selalu baru ngomong, diem lu gitu. Udah diem, duduk sana gitu kan. Lama-lama kreativitas nggak nongol. Keberanian orang untuk menyampaikan sesuatu padahal kita ini sebagai atasan atau sebagai bos kita butuh nih masukan karyawan. Iya. Kadang-kadang tuh ide-ide yang kita nggak pernah dengar tapi bagus-bagus bisa keluar dari karyawan. Tapi selama kita mau buka pintu ya, gitu. Iya. Ya memang tadi saya bertanya itu memang dari perspektif kan biasanya kalau apalagi karyawan yang udah levelnya manager atau supervisor gitu kan yang udah ikut board meeting pasti kan berhubungan langsung dengan instruksi itu dari atas dan Nah, tergantung organisasi Iya. juga. Makanya kembali lagi kalau saya lihat juga Pak Jamie ya kita memang orang-orang yang mengencourage supaya mereka menyampaikan sesuatu. Iya. Tapi ya tadi saya setuju tuh. Tapi sesuatu yang disampaikan itu jangan yang ngeyel. Iya. Artinya berarti kita encourage untuk menyampaikan, setuju. Cara dia menyampaikannya penting. ya. Maksud dan tujuan dia menyampaikan juga penting. Iya. Kalau misalnya maksudnya untuk carbuk, ya Beda. Ya. buat apa gitu loh. Iya. Tapi kalau maksudnya untuk membangun perusahaan, Iya. wah kita sangat senang sekali gitu loh. Wow. Artinya dia memikirkan perusahaan Iya. kan. Itu satu tip yang saya mau kasih juga. Oke coach. Kadang-kadang karyawan sama bos tuh suka nggak sepakat. Iya. Ya. Ya.
Ada orang yang berani, wah itu nggak bisa tuh bos begitu langsung kan gitu kan. Kita kan sebagai bos juga kadang-kadang kan tek gitu ya. Tapi kan kita bisa lihat hatinya. Siapa bosnya? Tapi saya bilang sama karyawan gini, saya bilang sama karyawannya gini, kalau kalian ada hal yang nggak setuju, kalian tuh mau sampaikan tapi dengan cara yang lebih baik. Iya. Kan waktu bosnya bilang, oh kita mesti begini-gini, kan kita bisa balik bertanya kepada bos, apakah nggak lebih baik caranya begini? Ya. Tanpa mengatakan nggak setuju sama si bos kan, karena kalau bos di depan orang dibilang nggak setuju, waduh, tuh bos juga bisa panas dingin kan gitu kan. Jadi ada cara menyampaikan very nicely, sopan, respectable, mengatakan bos. Kalau menurut bos dengan cara gini ya bos, gimana ya bos? You have to learn how to communicate with your Itu boss. komunikasi sangat penting. Itu penting sekali. Wow, refleksi buat kita ya. Juga buat was people juga tentunya pastinya. Jangan langsung buru-buru cut kalau bos lagi kasih instruksi gitu ya. Nah, Kak Jamie dan Kak Meike, Coach Yungke juga, kita sudah kumpulin beberapa pertanyaan juga dari netizen. Wow. Mungkin Kak Jamie nanti bisa jawab, Kak Meike bisa jawab. Jangan yang susah-susah ya. Nah, ini saya pilih yang paling susah. Oh, baik. Pilih yang paling gampang aja. Saya pilih yang paling susah. Yang ini nggak mungkin dijawab nih. Gitu. Saya pilih itu. Nggak bercanda. Ini saya coba bacain dulu. Apakah karyawan idaman sekarang mesti kerja every time and everywhere? Every time dan everywhere. Iya. Ini udah yang paling susah nih. Enggak, belum. Nanti naik. Kalau aku bilang itu tergantung dari jenis industrinya. Iya. Nice. Ya, fair jenis enough. industrinya. Kalau jenis industrinya tuh tergantung Misalnya restoran, Iya. ya jam kerjanya udah jelas. Gitulah gitu kan. Nggak Dan every- tempat kerja jelas kan nggak Tempat bisa kerja. everywhere ya, soalnya benar. di restoran kan gitu. Masa dia mau masaknya saya masak di rumah aja kan nggak mungkin. Artinya kalau industri yang lain yang lebih misalnya kreatif gitu ya. Iya, Scott, kan kalau kita kan banyaknya di industri kreatif entertainment. Iya. Jadi itu kerjanya memang di mana aja. Sah-sah aja gitu Iya, ya. maksudnya orangnya kadang-kadang nggak perlu dia nggak perlu ke kantor. Oke. Cuman ada instruksi yang mesti ada deadline. Kamu kerjakan boleh di mana aja, tapi deadline-nya jadi tanggal segini gitu. Oke lah, kalau everywhere-nya mungkin masih masuk akal. Tapi kalau every time-nya itu? Every time itu kalau kita industri kadang-kadang hari ini masih ditayang karena lagi viral nih. Kejar tayang gitu kan. Kejar tayang, Dia padahal Dia harus mau ya. selesaikan. iya harus selesaikan. Padahal itu mungkin hari Minggu. Iya. Tapi deadline-nya jam 2 kamu harus up gitu. Tapi itu kan nggak selalu setiap kali gitu. Jadi tergantung dari momen aja. Jadi memang Jadi statementnya kamu itu cocok untuk industrinya kita. Ya. Iya. Dia bisa kerja every time, And anywhere. everywhere. Tapi belum tentu cocok dengan industri yang lain. lah. Oke. Ya. Nah ini ada satu lagi, nih. lagi dong. Ada nggak cara sehat menjadi karyawan idaman Favoritnya nih karyawan tuh seperti apa? supaya kita bisa diidam-idamkan sama atasan? Yang pertama, saya suka karyawan yang passionate. He's passionate about what he's doing. Wow. Gitu sih. Karena kalau misalnya dia passionate, ya segala sesuatu akan mengalir sendiri, Iya, mengikuti. Iya. Dia nggak bisa, dia akan belajar untuk menjadi bisa. Dia belum selesai, dia akan selesaikan. Ada masalah dia kerjakan dengan senang karena dia passionate. Gitu sih. Dia masuk kantor, bisa-bisa dia masuk kantor yang paling pagi, pulang yang paling malam. Karena dia passionate aja, dia senang aja. Passionate ya. Bisa merasakan sih kalau punya staff karyawan itu yang passionate sama nggak passionate sih bisa terlihat gitu. Iya, iya. Maksudnya dari cara penyampaiannya dia, dari cara attitude-nya dia, bekerja segala macam itu bisa kelihatan banget sih gitu. Dari kinerjanya juga pasti kelihatan ya. Jadi gitu yang wah ini nih yang mesti kita pertahankan nih gitu. Passionate itu balik lagi ke Kolose 3 ayat 23. When you do everything with your heart, Yes. itu passion. Ya. Gitu. Dan saya selalu percaya orang seperti itu dia akan bisa menghasilkan hasil yang terbaik dalam Benar. pekerjaan. Wow, oke. Thank you ya Kak Jamie dan Kak Meike Thank you. udah berbagi sama kita. Semoga nggak kapok ya dengan pertanyaan. Seru ini seru. Seru banget ya. Seru banget. Mau datang lagi mungkin kapan-kapan? Lanjut aja. Lanjut. Ini bisa lanjut lagi. Syuting berikutnya kita di Kampung Art. Di tempatnya Pak Jamie. Sambil makan di food courtnya. Sambil nyanyi, Di food Coach. court. Sambil nyanyi. Siapa tahu direkam. Tergantung bayaran. Oke, thank you ya Kak Jamie, Kak Meike. Thank you. God bless. Thank you ya, thank you. God bless you. God bless. Nah, Wise People, di episode kali ini kita sudah belajar menjadi karyawan bukan hanya menjadi berkat bagi atasan ataupun perusahaan, tapi juga berkenan kepada Tuhan. Dan di kesempatan kali ini, kita mau mengajak Wise People untuk sama-sama introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi karyawan berlian idaman atasan? Yuk kita sama-sama cek dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah Anda jarang dilibatkan oleh atasan di dalam proyek-proyek penting?
Pertanyaan kedua, ketika Anda diberikan pekerjaan tambahan, apakah Anda menganggap itu sebagai beban dan bukannya sebagai potensi untuk berkembang? Pertanyaan ketiga, apakah Anda harus selalu diawasi oleh atasan untuk Anda menuntaskan pekerjaan Anda? Pertanyaan keempat, apakah Anda merasa selama ini kinerja Anda belum sesuai dengan ekspektasi atasan? Wise people, jika jawaban Anda adalah ya, maka saya mengajak Anda semua mulai saat ini berusaha sungguh-sungguh untuk terus belajar menjadi seorang karyawan yang dipandang baik oleh atasan Anda dan berkenan di mata Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan demikian. Apapun yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang terbaik dalam apapun yang kita lakukan. Hari ini saya ajak saudara semua untuk berdoa bersama-sama. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat berdiskusi, berbicara mengenai bagaimana menjadi karyawan yang baik. Tuhan, limpahkan hikmat itu pada setiap kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Rancangan-Mu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Dan hari ini kami mengerti, untuk bisa mencapai masa depan kami yang penuh harapan, kami harus bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Apapun yang ada di tangan kami mau mengerjakannya dengan sepenuh hati kami. Sehingga hasilnya pun menjadi hasil yang terbaik yang dapat kami persembahkan untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang telah kami pelajari, kami belajar hari ini. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan secara pribadi, saya mengajak Anda untuk menghubungi nomor yang tertera di layar. Di sini akan ada sahabat-sahabat yang akan membantu mendengarkan pergumulan kalian dan mendoakan kalian. Ya, bagi Wise People juga yang ingin mendapatkan berbagai artikel menarik yang pastinya akan memberkati Wise People, terutama tentang bagaimana menjadi karyawan yang baik dan benar, Wise People bisa mengunjungi portal kami di www.jawaban.com. Dan juga untuk para Wise People yang ingin bertanya lebih lagi kepada Pak Yongki, kalian juga bisa langsung menyampaikan di kolom komentar ataupun di sosial media kami, Facebook, Instagram, dan juga YouTube channel jawaban.com. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Olivia. Saya Prima. Saya Yugi Setiawan. Ingat, apapun yang Anda hadapi, pasti ada jawaban.